Indonesia kalah lagi. Itu bukti kita negara lemah. Rakyat kecil dibuang, negara diam. Kalimat-kalimat seperti itu selalu muncul setiap kali video deportasi pekerja migran dari Malaysia beredar di media sosial. Wajah-wajah lelah di pelabuhan, koper lusuh, anak-anak digendong petugas, lalu diberi judul sensasional, ratusan TKI dipulangkan. Emosi publik langsung naik. Malaysia digambarkan kejam, Indonesia dianggap tidak berdaya, dan pekerja migran ditempatkan sebagai korban dari permainan kekuasaan. Narasi ini begitu kuat karena menyentuh rasa harga diri nasional. Ia seolah menegaskan bahwa di panggung internasional, Indonesia selalu berada di posisi bawah. Namun, hampir tidak ada yang mau berhenti sejenak untuk melihat satu fakta lain yang berjalan bersamaan dengan deportasi itu. Pada periode yang sama, pemerintah Malaysia justru membuka jalur resmi besar-besaran untuk kuota pekerja asing legal melalui mekanisme special window. Artinya, dalam waktu yang hampir bersamaan, ada dua kebijakan yang tampak bertentangan: pengetatan terhadap pekerja tanpa dokumen dan pembukaan pintu bagi pekerja yang masuk secara resmi. Media hanya menyorot sisi kerasnya, bukan arah kebijakannya. Padahal justru di sanalah inti persoalannya. Deportasi dan pembukaan kuota bukan dua cerita terpisah, melainkan dua sisi dari satu strategi. Masalah pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari sejarah panjang mobilitas tenaga kerja di Asia Tenggara. Sejak masa kolonial, kawasan ini sudah terbiasa dengan arus manusia lintas batas untuk bekerja di perkebunan, tambang, dan proyek-proyek besar. Setelah negara-negara merdeka, pola itu tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Malaysia berkembang lebih cepat di sektor industri dan jasa, sementara Indonesia memiliki surplus tenaga kerja usia produktif. Perbedaan upah menciptakan dorongan migrasi yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, selalu muncul dua jalur resmi yang diatur negara dan jalur tidak resmi yang diatur oleh jaringan informal. Selama bertahun-tahun, keberadaan pekerja migran tanpa dokumen berada di ruang abu-abu. Mereka bekerja di kebun sawit, proyek konstruksi, rumah tangga, dan sektor informal. Secara ekonomi, mereka dibutuhkan, tetapi secara hukum mereka bermasalah. Negara tujuan membutuhkan tenaga mereka, tetapi tidak ingin terlihat lemah dalam penegakan hukum. Negara asal ingin warganya mendapat pekerjaan, tetapi seringkali tidak mampu menyediakan jalur resmi yang cepat, murah, dan mudah. Dari celah inilah lahir jaringan calo, penyelundupan manusia, dan praktik kerja tanpa kontrak. Dalam waktu lama, sistem ini bertahan karena pengawasan belum ketat dan tekanan politik belum besar. Namun situasi berubah dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi pengawasan berkembang pesat, sistem biometrik, data lintas negara, dan operasi penertiban membuat negara semakin mampu melacak keberadaan orang asing. Di sisi lain, isu migran sering dipakai sebagai komoditas politik dalam negeri. Pekerja asing mudah dijadikan kambing hitam untuk masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan perumahan. Maka negara terdorong untuk menunjukkan ketegasan. Disinilah deportasi menjadi simbol kekuasaan negara. Namun ketegasan ini tidak berdiri sendiri. Pada saat yang sama, sektor industri Malaysia masih sangat membutuhkan tenaga kerja asing. Perkebunan sawit, konstruksi, dan manufaktur tidak bisa berjalan tanpa buruh migran. Kekurangan tenaga kerja akan menaikkan biaya produksi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, negara tidak bisa sekadar menutup pintu. Ia harus membuka jalur baru yang lebih tertib. Maka lahirlah kebijakan kuota resmi. Pada awal 2026, pemerintah Malaysia membuka periode khusus untuk permohonan kuota pekerja asing legal. Ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan bukan mengusir pekerja migran, melainkan mengubah cara mereka masuk. Data memperlihatkan bahwa deportasi memang terjadi dalam jumlah signifikan. KJRI Johor Bahru melaporkan bahwa hingga Oktober 2025, terdapat 4.882 WNI yang dideportasi dari Malaysia karena masalah dokumen dan pelanggaran imigrasi. BP3MI Riau mencatat bahwa sepanjang 2025, ada 2.712 PMI bermasalah yang dipulangkan melalui wilayah mereka.
Pada akhir 2025 hingga awal 2026, deportasi juga terjadi dalam kelompok-kelompok kecil, seperti 258 PMI yang dipulangkan lewat Batam pada Desember 2025 dan 28 PMI pada Januari 2026. Angka-angka ini menunjukkan bahwa deportasi adalah fenomena nyata dan sistematis, bukan peristiwa sporadis. Namun, angka-angka itu juga harus dibaca bersama dengan data lain. Bank Indonesia mencatat bahwa remitansi pekerja migran Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 227 triliun rupiah atau sekitar 14 miliar dolar AS. Malaysia merupakan salah satu tujuan utama PMI dan penyumbang remitansi besar. Ini berarti bahwa secara ekonomi, pekerja migran Indonesia bukan kelompok kecil yang bisa diabaikan. Mereka adalah aktor penting dalam perekonomian nasional. Bagi Malaysia, mereka juga merupakan tulang punggung sektor-sektor tertentu. Tanpa mereka, sawit, konstruksi, dan manufaktur akan terganggu. Hubungan ini bersifat saling membutuhkan, meskipun tidak seimbang dalam posisi tawar. Jika dilihat dengan logika neraca, deportasi adalah sisi kerugian sosial, hilangnya pekerjaan, trauma keluarga, dan stigma nasional. Pembukaan kuota resmi adalah sisi keuntungan struktural. Jalur legal diperluas, pekerja bisa dilindungi hukum, dan negara bisa mengontrol populasi tenaga kerja asing. Dalam jangka pendek, yang terlihat adalah penderitaan. Dalam jangka panjang, yang diharapkan adalah sistem yang lebih tertib. Seperti proses sertifikasi tanah, yang awalnya menyakitkan karena memindahkan orang dari status informal ke formal, tetapi pada akhirnya menciptakan kepastian hukum. Masalahnya, transisi ini tidak pernah netral. Yang paling menderita adalah individu pekerja dan keluarganya. Mereka bukan kriminal dalam makna moral. Mereka adalah orang-orang yang memilih resiko karena tekanan hidup dan janji calo. Banyak yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum. Deportasi memutus mata pencaharian mereka secara tiba-tiba. Anak-anak terpaksa pindah sekolah. Keluarga kehilangan sumber pendapatan. Dari sudut pandang ini, deportasi adalah tragedi manusia. Namun, secara hukum internasional, status kewarganegaraan tidak hilang karena pelanggaran imigrasi. Negara asal tetap berkewajiban melindungi dan memulangkan warganya. Dalam konteks ini, deportasi bukan hanya soal Malaysia, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia mengelola sistem migrasi. Jika jalur resmi terlalu mahal, terlalu lama, dan terlalu rumit, maka orang akan terus memilih jalur ilegal. Deportasi akan terus terjadi. Artinya, kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri saling terkait. Diplomasi tidak cukup jika tidak dibarengi reformasi sistem perekrutan. Secara geopolitik, isu ini mencerminkan perubahan cara negara mengelola mobilitas manusia. Di era globalisasi, arus barang dan modal semakin bebas, tetapi arus manusia justru semakin diatur. Negara ingin menjaga stabilitas sosial sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Maka lahirlah pendekatan ganda, keras terhadap yang ilegal, terbuka terhadap yang legal. Inilah logika yang juga dipakai banyak negara lain, bukan hanya Malaysia. Dalam konteks Asia Tenggara, ini berarti bahwa migrasi tenaga kerja akan semakin dilembagakan melalui perjanjian bilateral dan sistem kuota. Jika tren ini konsisten, 5 hingga 10 tahun ke depan kita akan melihat perubahan komposisi pekerja migran. Jumlah pekerja ilegal akan menurun, jumlah pekerja legal akan meningkat. Perlindungan hukum akan lebih jelas. Remitansi akan tetap mengalir, bahkan bisa meningkat karena pekerja yang legal cenderung lebih stabil. Namun semua itu bergantung pada apakah negara asal benar-benar memperbaiki sistemnya. Jika jalur resmi tetap mahal dan lambat, maka transisi ini akan gagal. Deportasi akan terus terjadi, calo akan tetap kuat, dan tragedi kemanusiaan akan berulang. Yang hari ini terlihat sebagai kekalahan emosional, bisa dibaca sebagai fase penataan ulang. Fase ini selalu menyakitkan karena ia memindahkan orang dari ruang abu-abu ke ruang hukum. Media akan selalu menampilkan air mata, bukan grafik kebijakan. Publik akan bereaksi pada gambar, bukan pada pola. Padahal di balik deportasi yang terlihat, sedang berlangsung pergeseran struktur tenaga kerja regional. Dalam jangka panjang, isu ini juga berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia.
Jika Indonesia ingin menjadi negara tujuan investasi dan industri, ia juga harus belajar mengelola tenaga kerja seperti negara tujuan, bukan hanya sebagai negara pengirim. Pengalaman pahit pekerja migran hari ini adalah cermin dari sistem yang suatu hari akan kita bangun sendiri. Sistem yang menuntut kepastian hukum, data, dan pengawasan. Pada akhirnya, deportasi dan pembukaan kuota resmi bukan dua cerita yang terpisah. Keduanya adalah satu cerita tentang bagaimana negara mencoba mengontrol arus manusia di era ekonomi regional. Yang satu membersihkan pintu belakang, yang lain membuka pintu depan. Yang satu tampak kejam, yang lain tampak rasional. Tetapi keduanya mengarah pada satu tujuan, migrasi yang lebih tertib dan lebih terukur. Kebenaran yang tidak menyenangkan adalah bahwa tidak semua yang tampak sebagai kekalahan benar-benar kekalahan. Tidak semua yang terlihat sebagai kekejaman lahir dari kebencian. Kadang ia lahir dari logika negara yang dingin dan matematis. Tantangannya adalah memastikan bahwa logika itu tidak mengorbankan martabat manusia. Jika kita hanya berhenti pada emosi, kita akan terus merasa kalah. Jika kita membaca data, kita mulai melihat bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar pengusiran, melainkan penataan ulang. Bukan hanya penindasan, tetapi restrukturisasi. Dan dalam restrukturisasi itu, pertaruhan terbesarnya bukan hanya ekonomi, melainkan masa depan jutaan pekerja migran Indonesia. Kekuatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak ketika warganya dideportasi, melainkan dari seberapa rapih ia membangun sistem agar warganya tidak lagi harus pulang tangan kosong. Sejarah menunjukkan bahwa kebenaran jarang muncul lewat teriakan. Ia muncul lewat pola, lewat angka, dan lewat waktu. Dan mungkin, di balik deportasi yang hari ini kita lihat, sedang terbentuk jalan panjang menuju posisi tawar yang lebih kuat. Kebenaran memang tidak datang dalam bentuk keributan, ia datang dalam ketenangan.